Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dan juga kelompok 5. Hari ini akan mempresentasikan dua materi. Yang pertama ada materi tentang aliran pendidikan perennialisme yang akan dijelaskan oleh saya dari Novayana. Terus ada teman saya Cynthia juga. Dan juga yang terakhir ada Mira Kamila. Dan untuk materi kedua itu adalah aliran pendidikan rekonstruksianisme. Nah, itu ya. Nah, itu akan dijelaskan oleh Alia Dwi Dirgantini, Alfa Auriza Sativa, dan juga Ahmad Zidan Alfa. Untuk sesi pertama biar saya berikan kesempatan itu kepada Cynthia juga untuk menjelaskan tentang aliran pendidikan perennialisme. Kepada Cynthia dipersilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan salah satu aliran filsafat pendidikan yaitu perennialisme. Jadi apa itu perennialisme? Nah, secara etimologis perennialisme ini berasal dari kata perennial yang berarti tetap atau abadi. Nah, yang mana ini dapat diartikan sebagai salah satu aliran filsafat pendidikan yang menaruh besar perhatian terhadap nilai-nilai abadi dan kebenaran universal. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perennialisme. Nah, konsep dasar perennialisme dalam pendidikan dapat ditinjau dari 3 sudut pandang filsafat. Yang pertama itu ontologi, hakikat realitas. Yang mana perennialisme ini memandang bahwa realitas bersifat tetap dan tidak berubah. Manusia sebagai makhluk rasional ini kan memiliki kodrat bawaan yang perlu dikembangkan melalui pendidikan. Maka dari itu pendidikan harus sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk berpikir dan bermoral. Selanjutnya tujuan pendidikan menurut perennialisme. Nah, tujuan pendidikan menurut perennialisme ini adalah membantu peserta didik mengenal dan memahami kebenaran yang bersifat abadi dan universal. Nah, tokoh-tokoh besar seperti Plato menyatakan bahwa pendidikan bertujuan mencapai kebaikan tertinggi, sedangkan Aristoteles menekankan pendidikan untuk mencapai kebahagiaan dan keseimbangan hidup. Sementara Thomas Aquinas melihat pendidikan sebagai proses pengembangan potensi spiritual dan intelektual manusia. Selanjutnya, implementasi dalam pendidikan. Penerapan filsafat perennialisme dalam dunia pendidikan menekankan pada pembelajaran yang berorientasi pada nilai-nilai klasik, pembentukan karakter, dan pengembangan akal budi peserta didik. Adapun aspek-aspek yang tampak dalam penerapan perennialisme di dalam dunia pendidikan, yang pertama itu guru. Di sini guru bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pemimpin moral dan intelektual. Lalu selanjutnya ada siswa, yaitu siswa ini dipandang sebagai makhluk rasional yang memiliki potensi bawaan atau fitrah. Pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan potensi akal dan moral mereka melalui latihan berpikir, dialog, dan pembelajaran disiplin. Jadi peserta didik ini diajak berpikir secara mendalam, bukan sekedar menerima informasi. Sekian presentasi saya mengenai filsafat pendidikan yaitu perennialisme. Diharapkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah teman-teman, terima kasih kepada Cynthia yang sudah menjelaskan dari POV beliau. Sekarang kita lanjut ke Mira Kamila tentang menjelaskan tentang filsafat pendidikan aliran perennialisme. Kepada Mira. Oke, selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang aliran perennialisme yang termasuk salah satu aliran dalam filsafat pendidikan. Oke, kita langsung masuk ke pengertiannya. Jadi perennialisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menekankan pentingnya nilai-nilai universal dalam prinsip kebenaran yang bersifat tetap sepanjang zaman. Jadi intinya perennialisme ini adalah ajaran yang selalu abadi dan tetap relevan sepanjang zaman. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan aliran perennialisme ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran yang bersifat abadi, mengembangkan potensi intelektual dan moral peserta didik secara seimbang, serta membentuk pribadi yang berpikir kritis, logis, dan rasional. Nah, melalui pengenalan terhadap karya-karya besar dan prinsip-prinsip klasik ini, pendidikan diarahkan untuk menciptakan manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan etis.
Oke, next kita masuk ke sejarahnya. Nah, sejarah perennialisme ini muncul pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap pendidikan progresif yang selalu menekankan perubahan. Nah, akar pemikirannya ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno lewat Plato dan Aristoteles, lalu diperkuat oleh Thomas Aquinas pada abad ke-13 yang memadukan filsafat klasik dan ajaran agama. Setelah itu istilah filosofia perennis dikenalkan oleh Agustinus Tuccio di abad ke-16 dan kembali populer lewat gerakan teosofi serta pemikiran Aldous Huxley. Nah, dalam pendidikan modern ini tokoh seperti Huxley dan Adler mengembangkan perennialisme melalui program Great Books. Filsuf seperti Fridtjof Schumann dan Syed Hussein Nasr juga memberi pengaruh kuat lewat pendekatan spiritual, sehingga kini perennialisme tetap relevan sebagai panduan pendidikan yang berakar pada nilai-nilai abadi. Oke, next kita masuk ke tokoh-tokoh pentingnya. Di sini ada beberapa tokoh penting dari aliran perennialisme. Pertama yaitu Plato sebagai pelopor idealisme klasik, setelah itu Aristoteles sebagai pendiri realisme klasik, terus Thomas Aquinas, Aristoteles dengan ajaran Kristennya, terus Fridtjof Schumann, dan Syed Hussein Nasr sebagai yang menghubungkan filsafat Islam dengan perennialisme. Oke, kita masuk ke prinsip-prinsip dasarnya. Yang pertama adalah kebenaran yang bersifat universal dan abadi. Setelah itu adalah pendidikan sebagai pencarian kebenaran. Dan yang ketiga adalah belajar dari karya-karya agung. Setelah itu mengacu pada pemikiran tokoh perennialis dan transformasi ilmu dan nilai, serta hidup selaras dengan kebenaran hakiki, serta belajar untuk berpikir. Sedangkan dalam penerapan pendidikan, aliran perennialisme ini sebagai integrasi nilai abadi dalam kurikulum, selain pendekatan pembelajaran holistik, keteladanan guru tentunya, dan juga aktivitas kelas yang reflektif, serta kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan dari aliran perennialisme ini. Yang pertama adalah menekankan nilai-nilai dan prinsip abadi yang tetap relevan sepanjang zaman tentunya. Dan yang kedua adalah fokus pada kebudayaan ideal dan karya-karya agung yang bermakna seperti Aristoteles dan Plato yang saya sebutkan tadi, dan juga mengembangkan kecakapan dasar seperti membaca, menulis, dan juga berpikir logis dan kritis. Ya, selanjutnya adalah tentang kekurangan dari aliran perennialisme ini. Tentunya selain kelebihan, aliran perennialisme ini juga memiliki kekurangan, yaitu kurangnya kontekstual dan tidak responsif terhadap perubahan zaman. Dan setelah itu mengabaikan minat pribadi dan kehidupan nyata siswa. Kemudian kurikulumnya yang kaku dan terkesan elitis, serta minim perhatian pada keterampilan praktis dan vokasional. Jadi kesimpulan dari aliran perennialisme ini adalah aliran perennialisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan pentingnya nilai-nilai universal dan abadi, serta pendidikan ini dipandang sebagai proses pembentukan akal, moral, dan juga karakter melalui pengenalan karya-karya besar seperti Plato dan Aristoteles. Serta aliran ini mendorong pembelajaran yang mendalam dan logis, namun kekurangannya adalah kurang fleksibel terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik yang terus berubah. Baik, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Mira Farila. Terima kasih Dela atas penjelasannya. Next, terakhir untuk penjelasan tentang filsafat pendidikan aliran perennialisme yang akan dijelaskan oleh saya. Jadi apa sih itu aliran perennialisme? Jadi perennialisme adalah salah satu aliran dalam filsafat pendidikan yang berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk membantu manusia memahami kebenaran yang abadi dan nilai-nilai universal yang tidak berubah oleh waktu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kebenaran yang abadi? Jadi kebenaran yang abadi di sini itu dimaksudkan kepada moral dan juga budaya yang tidak akan berubah seiring jalannya waktu. Baik, nah untuk sejarah dari aliran perennialisme ini sendiri itu muncul pada abad 20. Jadi abad 20 itu mulai dari 1901 sampai tahun 2000. Nah, pada saat itu aliran ini muncul sebagai kritik terhadap pendidikan yang terlalu menekankan kepada hal-hal baru ataupun modern. Jadi tokoh dari aliran perennialisme ini sendiri itu ada seperti Plato dan Thomas Aquinas yang mendorong pendidikan untuk kembali kepada nilai-nilai kebenaran yang bersifat tetap, seperti yang saya bilang tadi, seperti budaya dan juga moral. Nah, jadi apa sih ciri-ciri dari aliran perennialisme itu sendiri? Ciri-cirinya ada beberapa. Yang pertama ada menekankan kebenaran yang bersifat abadi.